Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melakukan proses belajar ini dengan baik dan semangat. Minggu lalu kita telah pelajari materi tentang membangkitkan hati nurani dengan berpikir kritis. Anak-anak ibu, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai hikmah, mempunyai pelajaran jika kita mau berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah, kita mempelajari dari semua apa yang diciptakan oleh Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu saat nanti akan mengalami kemuliaan, yaitu pada hari akhir. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai hari akhir. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir itu adalah tema kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian hari akhir dengan baik. 2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi macam-macam hari akhir dengan baik. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir dengan baik adalah tujuan pembelajaran yang ketiga. Dan yang tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menyajikan hubungan beriman kepada hari akhir dengan kejujuran, dengan tanggung jawab, dengan adil, dan itu disampaikan dengan baik. Ibu harapkan setelah kita belajar pada hari ini, semua tujuan pembelajaran ini bisa kita capai. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama dengan baik. Jadi yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah makna hari akhir, yang kedua adalah macam-macam hari akhir, dan yang ketiga adalah tanda-tanda hari akhir. Baik, yang pertama, makna hari akhir. Apa itu hari akhir? Hari akhir sama dengan atau bisa kita sebut juga dengan hari kiamat, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. 2. Macam-macam kiamat. Kita bisa lihat anak-anak ibu, ini beberapa kejadian-kejadian yang bisa dikatakan kiamat yang pernah terjadi di lingkungan kita atau kita pun pernah merasakannya. Yang pertama, ini adalah gempa bumi. Yang kedua adalah gambar tsunami ya. Kemudian ini adalah gunung meletus, kemudian larvanya turun ke bawah, sangat panas sekali. Kemudian yang keempat itu adalah kematian dan ahlul yaumul qiyamah. Nah, dari gambar-gambar yang telah Ibu sajikan tadi setidaknya, maka bisa kita lihat, bisa kita bagi bahwa ternyata hari kiamat itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua ada namanya kiamat kubro atau kiamat besar. Lalu apakah yang dimaksud dengan kiamat sugro dan kiamat kubro? Bisa kita lihat di sini anak-anak ibu. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Contohnya ada gempa, tsunami, gunung meletus, kematian, banjir ya, dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk dalam kiamat sugro dan mungkin kita pernah melihatnya, bahkan kita mungkin pernah mengalaminya. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu artinya peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Takwir ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, jadi
Dari sini kita bisa lihat anak-anak ibu bahwa kiamat kubro itu seluruh ciptaan Allah, seluruh makhluk Allah akan hancur. Ya, gunung akan meletus, bintang-bintang akan berjatuhan dan matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari kiamat kubro. Kalau kiamat sugro tadi mungkin kita pernah merasakan, kemudian itu hanya terjadi seperti gempa, tsunami hanya terjadi di beberapa wilayah, tapi nanti kalau kiamat kubro, seluruh alam secara bersamaan dan secara total akan hancur. Baik, yang ketiga yaitu materi tentang tanda-tanda kiamat. Sebagaimana macam-macam kiamat, maka tanda-tanda kiamat pun terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kecil kiamat, ada tanda-tanda besar kiamat. Apa itu? Tanda-tanda kecil kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, diminumnya khamar, dan merajalelanya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa lihat pada zaman sekarang seperti diminumnya khamar, merajalelanya perzinahan itu sangat sering kita dengar dan berarti itu termasuk kepada tanda-tanda kecil dan bahwa tanda-tanda kecil pada saat ini pun sudah terjadi. Diangkatnya ilmu salah satu caranya yaitu dengan Allah mewafatkan para ulama. Oleh karena itu anak-anak ibu, kita sebagai generasi penerus harus semangat belajar sebelum para guru kita meninggal dan membawa ilmunya. Kalau kita belum sempat untuk belajar, para guru yang mempunyai atau ulama yang mempunyai ilmu tersebut meninggal dan belum sempat memberikan ilmunya kepada kita, maka nanti di dunia ini akan tersebarnya kebodohan. Nah ya, ini adalah bentuk dan tanda-tanda kiamat. Yang kedua, selanjutnya yaitu tanda-tanda besar kiamat, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda. 1. Penenggelaman permukaan bumi di timur. 2. Penenggelaman permukaan bumi di barat. 3. Pembenaman permukaan bumi di Jazirah Arab. 4. Keluarnya asap. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Keluarnya binatang besar. 7. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 8. Terbitnya matahari dari barat. 9. Api yang keluar dari dasar bumi atau adan yang menggiring manusia. Serta yang ke-10 yaitu turunnya Isa bin Maryam. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Sepertinya kalau kita lihat bahwa tanda-tanda besar kiamat ini belum terjadi pada saat ini. Yang sudah terjadi itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Namun bukan berarti kita menunggu untuk semakin dekat, kita menunggu untuk beriman kepada Allah, kita menunggu dulu tanda-tanda besar kiamat ini. Tidak, tapi mulai dari sekarang kita harus beriman kepada Allah karena kita tidak akan tahu umur kita sampai kapan. Oke, anak-anak ibu, sekian dari ibu untuk materi ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, terima kasih.